Ada satu tim di Piala Dunia 2026 ini yang datang tanpa satu pun pemain dari Real Madrid, klub sepak bola paling banyak koleksi trofi juara Eropa. Pelatihnya memilih untuk sepenuhnya mengandalkan performa terkini para pemainnya, bukan nama besar klub asalnya. Dan keputusan berani itu terbukti jadi salah satu cerita paling menarik di turnamen ini. Tim itu adalah Spanyol. Dan setelah menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal mereka, sekarang melangkah ke partai puncak Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, saat mereka jadi juara dunia untuk pertama dan satu-satunya kali sepanjang sejarah mereka. Di video ini, kita akan telusuri perjalanan lengkap Spanyol, dari babak grup sampai mereka resmi melaju ke final. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel 399 Universe supaya kamu tidak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Oke, kita mulai ceritanya. Sebelum masuk ke jalannya pertandingan, ada satu hal menarik yang wajib kamu tahu soal skuad Spanyol tahun ini. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia mereka, pelatih Luis de la Fuente tidak memanggil satu pun pemain dari Real Madrid. Semua pilihannya murni berdasarkan performa terbaru, bukan status ataupun nama besar klub. Sebagai gantinya, skuad ini didominasi 8 pemain dari Barcelona, ditambah nama-nama dalam performa terbaik dari klub-klub Liga Inggris dan liga lainnya. Rodri dari Manchester City dipercaya sebagai kapten sekaligus jangkar lini tengah. Di depannya ada duet muda berbakat, Pedri dan Gavi. Di sisi sayap ada dua nama yang jadi sorotan sepanjang turnamen, Lamine Yamal dan Nico Williams, dua pemain muda dengan kecepatan dan kelincahan khas gaya bermain Spanyol. Yang paling mencuri perhatian tentu saja Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun. Sebelum turnamen dimulai, dia sempat absen karena cedera hamstring sejak akhir bulan April, tapi berhasil pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Rata-rata usia skuad Spanyol ini 26,2 tahun, dengan Yamal sebagai pemain termuda dan Borja Iglesias yang berusia 33 tahun sebagai yang paling senior. Perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini sebenarnya tidak dimulai dengan mulus. Di laga pembuka grup H, mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde, tim debutan yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen ini. Tapi performa Spanyol membaik pesat setelahnya. Di laga kedua, mereka menghajar Arab Saudi 4 gol tanpa balas dengan Mikel Oyarzabal mencetak 2 gol sekaligus. Di laga terakhir fase grup, mereka menang 1-0 atas Uruguay, hasil yang memastikan mereka finish sebagai juara grup dengan 7 poin dari 2 kali menang dan 1 kali imbang. Meski hasil akhirnya positif, laga melawan Uruguay ini juga membawa kabar kurang mengenakan. Nico Williams, pemain sayap andalan Spanyol, mengalami cedera susulan yang membuatnya harus absen di beberapa laga berikutnya. Untungnya, Alex Baena tampil sebagai pengganti yang lebih dari layak sepanjang perjalanan turnamen selanjutnya. Masuk ke babak 32 besar, Spanyol menghadapi Austria di Los Angeles pada tanggal 2 Juli. Dan disinilah performa mereka benar-benar meledak. Spanyol menang telak 3-0 dengan Mikel Oyarzabal kembali mencetak 2 gol. Sepanjang laga itu, Spanyol mencatatkan 2,84 expected goals dari 23 percobaan tembakan, jauh mendominasi Austria yang cuma mencatatkan 0,32 expected goals dari 5 percobaan saja. 4 hari berselang, di babak 16 besar, Spanyol menghadapi Portugal, salah satu tim favorit juara yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Laga ini berjalan sangat ketat dan gol satu-satunya baru datang di masa injury time babak kedua lewat sundulan Mikel Merino. Kemenangan tipis 1-0 ini menyingkirkan Portugal sekaligus jadi tanda bahwa Spanyol punya mental juara di laga-laga yang sangat menentukan. Lalu tibalah babak perempat final melawan Belgia di Los Angeles tanggal 10 Juli. Sebelum laga ini, Spanyol mencatatkan rekor luar biasa, belum kebobolan 1 gol pun sepanjang 5 laga pertama mereka di turnamen ini, dan belum terkalahkan dalam waktu normal selama 35 pertandingan beruntun sejak bulan Maret 2024. Spanyol unggul lebih dulu di menit ke-30 lewat gol Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound. Tapi Belgia berhasil menyamakan kedudukan, memecahkan rekor clean sheet Spanyol yang sudah bertahan sepanjang turnamen.
Skor imbang 1-1 ini bertahan cukup lama, sampai akhirnya Mikel Merino kembali jadi pahlawan lewat gol kemenangan di masa-masa akhir pertandingan, membawa Spanyol menang 2-1 dan melaju ke semifinal. Nah, ini bagian paling seru dari keseluruhan perjalanan Spanyol. Di semifinal tanggal 14 Juli, mereka bertemu Prancis, tim yang sebelumnya diunggulkan banyak orang karena sedang berusaha jadi tim pertama yang tampil di 3 final Piala Dunia berturut-turut. Laga ini disebut banyak media sebagai final sebelum final, mengingat kualitas kedua tim yang luar biasa. Tapi yang terjadi di lapangan justru jadi pertunjukan dominasi total dari Spanyol. Mereka unggul lebih dulu di menit ke-22 lewat gol penalti Mikel Oyarzabal, menyusul pelanggaran yang diterima Lamine Yamal di kotak penalti. Skor bertambah jadi 2-0 di menit ke-58 lewat gol indah Pedro Porro. Yang membuat kemenangan ini begitu istimewa adalah bagaimana pertahanan Spanyol berhasil meredam trio penyerang tajam Prancis, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise, yang sepanjang turnamen ini jadi salah satu lini serang paling ditakuti. Prancis bahkan cuma mencatatkan 0,26 expected goal sepanjang laga, angka yang sangat rendah untuk ukuran tim sekelas mereka. Dengan kemenangan 2-0 ini, Spanyol resmi melaju ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, sekaligus menggagalkan ambisi Prancis untuk tampil di 3 final beruntun. Sepanjang 7 laga yang sudah mereka mainkan di turnamen ini, Spanyol cuma kebobolan 1 gol saja, yang jadi salah satu statistik pertahanan terbaik sepanjang sejarah modern Piala Dunia. Dengan kemenangan atas Prancis, Spanyol sekarang menanti pemenang laga semifinal kedua antara Inggris dan Argentina, sang juara bertahan, untuk menentukan lawan mereka di partai puncak. Final ini akan digelar tanggal 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Kalau Spanyol berhasil menjuarai turnamen ini, mereka akan melengkapi status sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia dalam periode yang sama. Mengingat mereka juga tercatat sebagai juara Euro 2024. Ini akan jadi trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka, setelah yang pertama di tahun 2010. Kunci kekuatan Spanyol sejauh ini jelas terlihat. Pertahanan yang nyaris sempurna, kombinasi pengalaman lewat pemain seperti Rodri, dan ledakan bakat muda lewat Lamine Yamal serta Pedri. Ditambah lagi, mereka punya kebiasaan mencetak gol penentu di menit-menit akhir laga, sesuatu yang sudah terbukti berulang kali sepanjang babak gugur turnamen ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Spanyol menuju final Piala Dunia 2026 ini? Ini adalah bukti bahwa nama besar klub bukan segalanya. Tim yang dibangun murni dari performa terkini, tanpa satupun pemain Real Madrid, justru berhasil melangkah sejauh ini dengan catatan pertahanan yang nyaris sempurna. Apapun hasil final nanti melawan Inggris atau Argentina, perjalanan Spanyol musim ini sudah membuktikan bahwa mereka pantas disebut salah satu tim terbaik di generasi ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, tulis prediksi kamu soal final nanti di kolom komentar, dan subscribe channel 399 Universe supaya tidak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.